الفصل الثاني في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجر والزيت والنار. Ini pasal kedua menjelaskan miskat. Kan ada ini. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Kalau dalam Thariqah Karya itu 4 ini harus ada. Jadi ketika baiat langsung menyaksikan cahaya Allah dengan proses ini, miskat, misbah, zujajah, dan kawkab durri. Beda di sini. Kalau ini kan zujajah syajarah. Kalau syajarahnya kan kita cek nanti apa maksudnya di sini. Ma'rifatu hadza tastad'i taqdim qutbaini. Nih. Untuk memahami ini perlu 2 muqaddimah. Ahaduhuma fi bayan sirri tamtsil, tentang rahasia perumpamaan, kenapa pakai perumpamaan ini. Wasani kedua fi tabaqati arwahitin al-basyariyah, tentang manusianya. Biar mod langsung nih. Al-qutbul awal fi sirri tamtsil wa minhaji. Untuk memahami perumpamaan, kenapa menggunakan perumpamaan ini? Ada miskat, misbah, kenapa? Dan seterusnya. I'lam annal ilm alam alamani. Ketahuilah bahwa ada 2 alam. Alam itu ada 2. Ruhaniyun wa jismaniyun. Ruhani dan jasmani. Ini jasmani nih. Ruhani ada alam ruhnya di dalam. Wa in syi'ta qulta hissiyun wa aqliyun. Hissiyun alam fisik dan alam akal. Tapi akal bukan yang di sini. Tapi akal itu mata hati. Wa in syi'ta qulta ulwiyun wa sufliyun. Alam atas dan alam bawah. Alam bawah ya, ini alam bawah nih. Hati kita. Enggak, fisik ini alam bawah. Oh, fisik ini alam bawah. Alam bawah. Lalu alam atasnya itu adalah mata hati ini. Wal kulluh mutaqarib, semuanya berdekatan. Wa inna ma yakhtalif bi ikhtilafil ibarah. Wa idza tabarta fi anfusima qulta jismaniyun wa ruhaniyun. Kalau dilihat dari dirinya berarti ada jasmani, ini jasmani, ada ruhani di dalam ruhani. Ruhani yang lembut. Wa idza tabartahuma bil idafa ila al-ain al-mudrikah. Kalau dilihat dari matanya yang melihat, ada hissi akli. Hissi mata fisik berarti ini kan termasuk ini kan? Termasuk fisik, lalu akli mata hati. Dia ke alam malakut. Wa in tabartahuma bi idafati ma lil akhar. Kalau dia dilihat dari hubungan dengan yang lain, hubungan jasmani dan ruhani, hubungan mata hati dan mata fisik, maka ulwi dan sufli. Ada alam atas, ada alam bawah. Ini mata kepala, ini mata alam bawah, badan ini alam bawah, mata hati dan ruhnya ini adalah alam atas. Bumi ini alam bawah, alam malakutnya ada alam atas. Wa rubbama sammaita ahadahuma alam al-mulk wa syahadah. Mata, kepala, fisik ini alamul mulk wa syahadah, alam bumi. Wal akhar alam al-ghaib wal malakut, alam gaib dan malakut. Yang lain, yang mata hati alam. Siapa yang ngomong? Kamu Seli. Jadi saya bukan bikin istilah baru. Kamu gak percaya misalnya, bikin sendiri. Ini. Wa mayyit nih, kamu ini. Wa may yatlubul haqa'iqa min al-alfaz rubbama tahayyara 'inda kathratiha wa takhayyala kathratal ma'ani. Orang yang mencari kebenaran atau hakikat dari lafal, ada malakut, ada bumi, ada akal, ada basirah, rubbama tahayyara, barangkali bingung, 'inda kathratiha, karena istilah-istilahnya banyak, wa takhayyala kathratal ma'ani, dan berimajinasi itu bendanya banyak juga. Dikira bahwa mata, kepala, alam bawah, alam bumi, fisik dikira
benda-benda yang berbeda, padahal itu sama tuh. Mata kepala ya fisik ya alam bawah, mata hati ya alam ruhani, alam malakut. Walladzi tankashiful haqaiq yaj'alul ma'aniya aslan. Tapi orang yang sudah mengetahui hakikat, sudah menyaksikan cahaya Allah, berarti menjadikan ma'ani sebagai asal, sebagai makna, sebagai asal. Nah, ketika tadi kan kamu bingung nih. Tadi kita baca apa? Tafsir. Tafsir Isyarinya itu Ibnu Ajibah. Kamu bingung bagaimana ini alam semesta kok disebut ada? Sebut tidak ada. Disebut ada, disebut tidak ada. Bingung kan? Karena kamu menjadikan mata kepala sebagai asal, sebagai pondasi. Kamu melihat ini ada melalui mata kepala. Tapi bagi orang yang menyaksikan cahaya Allah, menjadikan makna sebagai pondasi. Jadi ini kan bukan makna. Ya, ngerti gak? Bukan makna, karena ini fisik. Jadi ini bukan makna berarti makna yang ada, maka ini bukan makna berarti ini semuanya tidak ada. Ngerti gak? Ya, ngerti di otak kan? Ya gak? Wal alfaz tabi'an. Lalu lafal-lafal ini ikut doang. Wa amru dha'ifi bil aksi minhu. Ini wa amru dha'ifi, orang yang lemah kebalikannya, menjadikan mata kepala sebagai asal, sebagai pondasi, sebagai kacamata. Dhaif namanya. Iya, wa amru dha'ifi bil aksi. Jadi kalau kamu masih fisik terus kamu kan, disuruh kirim Fatihah ke Ibnu Malik saja masih oleng, karena terlalu untuk belajar. Kamu kira belajar secara fisik doang, padahal ada juga online-nya itu. Itu kamu kirim Fatihah ke Ibnu Malik misalnya 100 kali sehari, itu belajar online itu. Kalau Al-Fatihah tanpa bacanya bisa juga nggak? Gimana? Al-Fatihah terus tanpa baca. Al-Fatihah terus tanpa baca, tapi lama. Dia orang yang sempurna itu menghimpun antara rohani dan jasmani. Iya, online dan offline. Offline-nya kamu baca, online-nya kamu dapatkan. Ruhani pakai, jasmani pakai. Jadi ketika yang ditanya ini ada pakai mata kepala. Tapi dilihat dari mata hati, ketika menyaksikan ini ada, ini enggak ada. Kalau pakai isir, kalau ini dibilang ada malah mustahil. Itu kalau saya bilang ini ada, ngeri jadinya. Beneran. Waduh. Jadi ngeri begitu. Saya nggak ngerti maksudnya ini bagaimana. Gimana? Kok bisa ngeri itu? Kok bisa ngeri? Maksudnya jadi apa ya namanya ya? Jadi bisa mustahil kok. Maksudnya kok malah mustahil ya? Jadi apa namanya ya? Jadi susah ngomongnya. Susah tuh. Jadi apa? Menyerupakan Allah dengan alam semesta jadinya. Iya. Jadi syirik makanya. Maksudnya karena Allah bersifat wujud begitu ya? Apa gimana? Bukan Allah bersifat wujud, tapi bukan yang apa? Kalau yang itu kan Allah yang wujud, makhluk yang adam kan? Kalau makhluk ini sama-sama ada, kan ada dua ada namanya, kan ngeri jadinya. Ngeri ya? Itu mengerikan jadinya, waduh. Kenapa mengerikan? Karena berarti apa namanya? Jadi syirik jadinya. Oh, syirik gitu. Tapi syirik bukan dalam arti menyembah, iya. Tapi menjadikan ada dua apa namanya ya? Perserikatan gitu. Bukan, ada dua kalau di dalam ilmu titik itu titiknya jadi dua sehingga jadi alif. Bisa juga nanti aja. Idh yatlubul haqa'iq wal alfadhi. Karena kalau orang lemah itu mencari hakikat dari lafal-lafal. Wa ilal fariqaini al-isyaratu biqauli
Ini yang diomongin tadi ayat Al-Qur'annya mana ini? Secara isyarat. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, berjalan dengan apa? Dengan wajahnya. Ahda. Apakah lebih mendapatkan petunjuk daripada amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, berjalan dengan sawiyan Sendiri. bukan sendiri. Bareng-bareng. Bukan, sawiyan itu artinya dia Bersama. lurus, artinya tegap, artinya kalau wajhi ini kan mukibban ala wajhi ini kan kepala di kaki di kepala ini. Maksudnya apa, terbalik jalannya. Oh iya. Berjalan dengan kepala. Iya. Ngerti gak maksudnya? Jadi kepala ini dibuat kaki ini. Maksudnya apa nih? Belum ngerti. Orang yang lemah ini. Orang lemah. Iya. Kok maksudnya ke situ? Iya, secara isyari maksudnya. Maksudnya apa namanya? Orang yang mencari hakikat dengan lafal berarti dia terbalik. Terbalik maksudnya. Iya. Lalu bagaimana pemahaman yang benar ini? Fa'idha arafta ma'nal alamaini fa'lam. Kalau sudah tahu bahwa dua alam itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa alam fisik itu mata, kepala, fisik, jasmani masih fisik, hissi fisik, alamul syahada fisik, itu alam ruhani, mata kepala itu ruhani, alam malakut ruhani. Kalau sudah tahu, fa'lam annal alam al-malakuti alamu ghaibin. Alam malakut adalah alam gaib. Idh huwa ghaibun anil aktsarin, karena dia gaib dari mayoritas. Jadi ada orang yang enggak gaib lagi nih. Wal alamul hissi alamul syahada. Alam fisik adalah alam syahada. Bumi ini. Il yashhadul kafa, karena disaksikan oleh semua orang. Semuanya lihat. Bahkan hewan juga lihat nih, binatang-binatang lihat. Tapi yang menyaksikan alam gaib yang ruhani ini, dia khusus manusia yang jadi manusia. Wal alam al-hissi mirqatun ilal akli. Alam fisik adalah tangga menuju alam mata hati. Kalau lam yakun bainahum ittisal wa munasabah lan saddah tariqut tarakki ilaihi. Seandainya antara dua alam itu tidak ada ketersambungan dan tidak ada kesesuaian, maka jalan naik menuju alam ruhani itu atau alam mata hati insadda, tertutup. Walau ta'adzara dzalika, kalau sudah nggak bisa lagi karena tertutup, nggak bisa jalan menuju ke sana, la ta'adzara safaru ila hadratir rububiyah, maka perjalanan menuju hadirat rububiyah, hadirat Allah, nggak bisa lagi. Wal qurbu minallah, wal qurbi minallahi ta'ala, nggak bisa lagi mendekatkan diri kepada Allah. Falai yuqarrib ahadun minallahi atau falai yaqrub ahadun minallahi azza wa jalla ma lam yata' buhbuhata hadiratil qudsi. Orang yang tidak menginjakkan kaki di tengah-tengah hadirat kudus, dia tidak dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat kudus apa? Buhbuh hadiratil qudsi ini, ya ini istilah mirip dengan hadratur rububiyah nih. Hadiratil qudsi. Karena la yadkhulu orang tidak bisa masuk pada hadrat kudus jika hatinya masih dipenuhi dengan banyak nufus, masih nafsunya banyak. Wal alam al murtafi'u an idrakil hissil khayal huwa alladhi na'nihi bi alamil qudsi. Nih, kamu yang nanya, alam yang tinggi jauh dari indera mata kepala dan hayalan, itulah alam yang kami maksud dengan alam kudus. Wa idza tabarna jumlatahu bihaitsu la yakhruju minhu syai' wa la yadkhulu fihi ma huwa gharib minhu samainahu hadiratul quds ini. Jika kita anggap atau jika kita ungkapkan secara total sehingga la yakhruj minhu syai',
bahwa selain anggota tidak boleh masuk dan orang asing atau benda-benda asing tidak boleh masuk, maka secara total itu namanya hadhiratul quds. Hadhiratul quds. Rubbama sammayna ar-ruhal bashari alladhi huwa majra lawahil quds al-wadi al-muqaddas. Kita juga menamakan ar-ruh manusia yang merupakan aliran papan kudus adalah bukan papan apa, lawaih, lahah, tampak, disebut al-wadi al-muqaddas, lembah suci. Nanti di sini dijelaskan nih mengenai istilah-istilah itu, mengenai suratul Rahman, Allah menciptakan Adam sesuai dengan surah Rahman, apa maksudnya, kolam apa, Lauhul Mahfuz apa, ada di sini nanti. Ada. Mungkin agak di belakang. Ini sudah bicara dalam semua nih. Bukan, ini sudah enggak bicara fisik lagi nih. Summa hadhil hadhirah fiha khata'ir hadha'ir ba'du ashad im'anan fi ma'anil quds walakin hadhil hadhirah yuhitu bi jami'i tabaqatiha fala tadhunna anna hadhil afal tamatun wa ghairu ma'kulatin inda arbabil basair. Alam. Jadi ini bahwa alam itu ada dua. Alam ada dua, ada offline, ada online. Tapi offline-nya ya fisik ini, online bukan alam maya itu. Ini ruh, ini alam ruh. Di antaranya itu mimpi. Mimpi juga termasuk alam gaib itu. Karena dia adalah kabar dari alam gaib itu. Dari alam gaib. Dari kabar dari Allah itu. Makanya ada hadis yang menyatakan bahwa mimpi itu adalah sebagian dari berapa tuh? 64. Iya, apa 46? Bagian kenabian. Jadi mimpi itu bagian dari kenabian. Yang dimaksud kenabian kan dari kabar. Naba itu kabar. Atau 73. Tapi kalau buat kita apa juga bisa tuh maksudnya? Apa juga kabar buat orang-orang biasa juga, itu kan buat nabi tuh. Kalau mimpi itu. Bagaimana kamu? Itu kan ada tuh hadisnya bahwa tidak ada kerasulan tidak ada nabi setelah setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang tersisa al-mubasysyirat. Tersisa apa wahai Rasul al-mubasysyirat itu? Itu adalah mimpi yang baik bagi orang soleh. Oh, khusus orang soleh berarti. Nah, semakin jujur orangnya, maka mimpinya semakin jujur. Oh, berarti ada khusus tuh di situ berarti. Ada apa? Khusus orang soleh tuh berarti. Maksudnya yang mimpinya jujur, yang mimpi benar, bisa jadi kabar maksudnya. Enggak semua mimpi. Mimpi ini kan ada dua. Mimpi buruk, mimpi jelek. Ada mimpi yang apa tuh? Karena mimpi ini agak dalam ya kalau mimpi ini. Makanya mimpi, setelah mimpi ini, iya. Kalau alam ruhani ya, maksudnya waktu belajar, tapi bukan toriko masih. Bukan pelajaran toriko ini, pelajaran ilmu ilmu hikmah. Iya. Ilmu hikmah. Jadi beda belajar ilmu hikmah, belajar toriko, belajar makrifat, beda. Tahu, saya pengalamannya segitu. Kalau ilmu hikmah ini saya belum masuk toriko tuh, ilmu hikmah. Dia mimpi, setelah mimpi ini baru kasyaf. Tapi mimpi ini dia sudah tingkat sarjana nih. Mimpi ini. Sarjana tuh. Sudah tingkat sarjana mimpi. Jadi mimpi ini bisa mimpi nabi, bisa mimpi malaikat. Iya. Mimpi malaikat Nabi Ibrahim. Tapi mimpinya ini memang untuk yang sampai mimpi Nabi Muhammad. Kalau sudah mimpi Nabi Muhammad berarti dia sudah puncaknya. Sudah nyampe. Tapi masih di dalam ilmu hikmah ini. Bukan di toriko, ya ada toriko juga. Kenapa harus mimpi? Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dulu
sebelum menerima wahyu selama berbulan-bulan itu mimpi terus, mimpi jujur. Sekarang mimpi, besok kejadian. Begitu Nabi terus itu. Baru setelah itu datanglah malaikat Jibril dan diangkat menjadi rasul. Nah, orang yang menempuh pelajaran ruhani juga begitu, mimpi dulu. Setelah mimpi, nah, baru dia orang kalau sudah mimpi kan bertingkat-tingkat. Ada yang mimpi dikejar anjing, berarti dia tingkat tingkat bawah. Mimpinya dikejar anjing. Apa? Mimpi dikejar anjing. Dikejar monyet misalnya. Kan ada tuh mimpi tanda-tanda mau kena sihir kan ada. Pokoknya di alam bawah gitu. Mimpinya menakutkan. Ada mimpi selanjutnya dia sudah ru'ya soleh, mimpinya bertemu dengan orang-orang soleh, dengan para nabi, dengan para wali, dikasih nasihat. Bermimpi dengan guru kumpul, bermimpi dengan itu para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, pokoknya nabi-nabi lah. Para malaikat Jibril, mimpi. Nah ini kalau sudah tahap mimpi, syariatnya kuat, nanti mimpi malaikat Jibril ngaku nabi, jangan. Cuman mimpi doang. Mimpi, baru mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Setelah itu, sebenarnya ini kita nggak fokus ke mimpi sebenarnya, fokus ke ibadah. Ibadah itu, misalnya nih ibadahnya tiap malam 50 rakaat, 20 salam. Kalau cuman ngomong gampang, cuman ngerjainnya ini, bayangkan itu 25 salam lama. Berzikir-zikir yang lain 50 rakaat ya? Bukan. Loh, kalau ini perjuangan apa ya? Perjuangan sesungguhnya 50 rakaat. Tapi ini harus lillahi ta'ala. Kenapa harus 50 rakaat? Mengikuti perintah dulu yang masih asli. Kan 50 rakaat kan? Dari kan, Allahnya. Itu kan tapi kan udah batal tuh. Iya. Masa kita ikutin yang tasawuf ini bukan hanya ngomong, mengalami. Nabi pernah diperintah 50 rakaat, kita kerjakan 50 rakaat. Gitu. Oh bid'ah, kalau sudah masuk ke bid'ah susah ngomong sama orang itu, nggak ada dalilnya. Bukan soal begitu. Dilarang nggak dilarang, kerjakan. Bukan memerintah orang lain, tetapi praktekkan kepada diri sendiri. Jadi ada yang butuh 5 rakaat, kenapa harus 50 kan? Kalau 5 rakaat itu kan kewajiban. Iya. Kemarin kamu baca apa? Apa yang kita baca nanti nih? Bidayah. Iya. 5 rakaat itu modal. Kamu mau laba nggak? Tambah. Berarti sholatnya yang tadi cuma 5 rakaat, ini kan, wah ini berarti kalau cuma 5 rakaat berarti balik modal. Nggak ada laba. Balik modal biasa. Uang 1.000, punya uang 1.000, nggak nambah. Pengen nambah, ruhani meningkat. Dari tadi alam fisik doang ke alam ruhani, berarti harus tambah 50 rakaat. Puasa, bukan puasa Ramadan doang. Puasa macam-macam. Tapi yang sulit itu puasa nih. Kalau di hadapan orang nggak puasa. Kalau sendirian puasa, ini bagus. Bukan setiap hari puasa, dilihat orang seneng, oh saya puasa, tersebar ke seluruh dunia. Tukang puasa. Ria jadinya. Walaupun ya, tapi ada orang nih, dia puasa sendirian. Kalau dia nggak kemana-mana puasa, kalau dia ketemu orang nggak puasa, minum. Habis itu puasa lagi setelah? Enggak. Hari itu nggak puasa. Mau nggak mau. Karena dia sudah dijamu oleh Allah. Allah yang jamu dia. Dia sudah pengen puasa, datang tamu, ya udah berarti Allahnya yang datang kan. Nggak jadi puasa. Allahnya yang datang. Makanya kan dari Allah itu anunya kan, rezekinya kan. Iya. Begitu. Jadi
peningkatan rohani, karena Islam itu bukan hanya alam fisik. Syariat ini adalah peraturan untuk ketiadaan, karena ini kan tiada nih, waham. Jadi syariat itu mengatur hal-hal yang tiada. Ini kan tiada, cuman diatur oleh syariat. Kalau udah nggak ada, kenapa lagi harus diatur? Biar nggak berantakan. Kan udah nggak ada. Kalau nggak ada nih, Bisa berantakan tuh. kalau kamu ini, kalau misalnya ini nggak ada, kamu nggak ada, sama-sama nggak ada nih kan? Iya. Berarti kan kalau nggak diatur bagaimana? Ya udah biarin, udah nggak ada tuh. Kalau nggak diatur berantakan, kamu tenggelam. Karena kamu masih belum mati. Ya nggak? Susah juga mas. Susah juga sih. Kapan-kapan.